Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu viktimologi membahas mengenai korban memiliki berbagai aspek dalam pembahasannya, baik dari aspek secara psikologis korban, aspek sosial korban, dan juga aspek ekonomi korban. Perkenalkan, saya Muhammad Dahlan Asy'ari Farudin Musadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor induk mahasiswa 2022 101103 11064 dalam pembahasan mata kuliah penologi atau viktimologi pada materi aspek viktimologi. Sebelum memahami aspek viktimologi, perlu dipahami apa itu korban. Secara umum, korban merupakan pihak yang menderita, baik karena perbuatan pihak lain maupun karena perbuatan sendiri. Sedangkan pengertian korban secara khusus yang berlandaskan pada hukum pidana. Korban merupakan pihak yang menderita karena adanya perbuatan pidana. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, khususnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-undang ini tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai pengertian korban. Dalam undang-undang ini memberikan pengertian bahwa korban merupakan seseorang atau orang yang mengalami penderitaan, baik penderitaan secara fisik, penderitaan secara mental, dan atau mengalami kerugian material maupun kerugian ekonomi. Yang keseluruhannya ini disebabkan dan diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban sendiri dibedakan berdasarkan jenis korban. Jenis korban ini dapat dilihat dari unsur-unsur tindakan yang melahirkan korban. Seperti korban bencana alam. Korban bencana alam ini ada karena ada faktor alam. Seperti banjir, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, atau karena adanya serangan dari hewan liar kepada korban. Lalu ada korban perbuatan pidana. Korban perbuatan pidana ini lahir dari perbuatan pidana, seperti adanya penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, penelantaran, dan sebagainya. Pada intinya, tindakan tersebut adalah perbuatan pidana dan memberikan dan menghasilkan adanya korban. Lalu ada korban kejahatan. Korban kejahatan ini adalah korban yang mengalami kerugian, penderitaan, baik secara fisik, mental, emosional, dan mengalami kerugian material maupun ekonomi yang timbul akibat dari pelanggaran hukum. Berdasarkan dari faktor psikologis atau faktor sosial korban dibedakan menjadi beberapa poin. Yang pertama, korban kategori muda, lalu korban perempuan, korban usia tua, korban yang mengalami cacat atau retardasi mental, pengungsi internasional, lalu kelompok sosial yang jumlah warganya sedikit atau jumlah warganya itu kecil. Yang pertama, korban kategori orang muda. Korban kategori orang muda ini merupakan seseorang yang memiliki umur yang masih muda,
Dalam hal ini seperti anak-anak. Sebab anak-anak menjadi korban bukan hanya karena fisiknya yang lemah, bukan hanya karena fisiknya yang belum kuat, tetapi anak-anak memiliki aspek psikis yang belum matang. Aspek psikis yang belum matang dari anak-anak ini dapat menjadi salah satu faktor anak-anak ini dapat menjadi korban. Lalu korban perempuan. Korban perempuan ini lebih cenderung untuk menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena fisik yang dimiliki oleh perempuan lebih lemah dibandingkan dengan fisik yang dimiliki oleh laki-laki. Walaupun tidak keseluruhan dari fisik perempuan yang lemah, tetapi juga ada fisik perempuan yang kuat sebanding dengan laki-laki. Namun, kebanyakan fisik perempuan yang lemah sering menjadi korban dari kekerasan seksual. Lalu ada korban usia tua. Korban usia tua ini sangat rentan untuk menjadi korban karena baik secara fisik maupun psikis maupun pikiran dari orang tua tersebut telah mengalami penurunan dari usia matang mereka. Dari usia di mana mereka sangat kuat, di mana mereka masih dapat berpikir secara logika, berpikir dengan matang. Di usia tua ini seluruhnya fisik, pikiran, psikis telah mengalami penurunan dari usia yang matang. Lalu korban yang mengalami cacat atau retardasi mental. Korban yang mengalami cacat atau retardasi mental ini merupakan korban yang memiliki kemampuan mental berada di bawah rata-rata manusia pada umumnya, pada manusia sewajarnya. Hal ini menyebabkan seseorang yang mengalami kecacatan atau retardasi mental ini menjadi korban. Entah itu korban pemerkosaan, entah penganiayaan, perbudakan, atau perbuatan lainnya, perbuatan pidana, perbuatan kejahatan, yang perbuatan itu dapat melahirkan dan dapat menimbulkan adanya korban. Lalu ada pengungsi internasional. Pengungsi internasional ini terjadi karena adanya seseorang atau kelompok orang ini takut untuk kembali ke tanah airnya. Dalam hal ini, korban melarikan diri dari negaranya karena adanya faktor konflik politik atau konflik bersenjata yang mengancam nyawa dari korban tersebut. Yang pada akhirnya orang ini, kelompok ini, korban ini melarikan diri dari negaranya, keluar dari negaranya untuk mencari keamanan, untuk mencari perlindungan untuk dirinya. Karena tidak memungkinkan untuk bertahan di negaranya. Lalu ada kelompok sosial. Kelompok sosial yang jumlah warganya, jumlah anggotanya itu kecil atau sedikit, sering mengalami kejahatan, tindak pidana, karena kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota, jumlah kelompok yang kecil, sering mengalami kriminalisasi, penggusuran, dan kebencian karena hal ini disebabkan adanya faktor minoritas. Jumlah anggota yang sedikit sangat mudah untuk dilawan oleh kelompok-kelompok yang memiliki anggota yang lebih banyak. Dalam viktimologi ini ada ruang lingkup viktimologi yang mencapai berbagai aspek. Ruang lingkup viktimologi yang mencakup berbagai aspek ini berkaitan dengan korban kejahatan. Ruang lingkup aspek ini setidaknya yang pertama ada aspek psikologis korban.
aspek sosial korban, dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan, faktor hukum korban, faktor risiko korban, perlindungan dan dukungan korban, serta perspektif korban dalam sistem peradilan pidana. Aspek psikologis korban berguna untuk memahami bagaimana dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban. Ataukah korban mengalami stres, korban mengalami trauma, korban sering mengalami kecemasan, serta memungkinkan korban untuk membutuhkan proses pemulihan psikologis dari apa yang telah dia dapat dari kejahatan sebelumnya. Lalu, aspek sosial korban. Aspek sosial korban ini digunakan untuk memahami kondisi lingkungan sosial korban, respon masyarakat terhadap korban, lingkungan masyarakat, stigma masyarakat terhadap korban, dukungan sosial dari masyarakat kepada korban, dan integrasi korban untuk kembali ke masyarakat setelah semua urusannya selesai. Bagaimana masyarakat dapat menerima korban setelah mengalami kejahatan? Apakah diterima dengan baik ataukah tidak? Lalu, faktor hukum korban. Faktor hukum korban ini mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem hukum. Bagaimana proses hukum yang melibatkan korban, serta memberikan keadilan restoratif terhadap korban untuk mengembalikan keadaan semula sebelum adanya kejahatan kepada korban, serta bagaimana upaya hukum untuk melindungi, memperjuangkan kepentingan hak dan hak-hak yang dimiliki oleh korban. Lalu ada faktor risiko korban. Faktor risiko korban ini berguna untuk menganalisis faktor yang meningkatkan kerentanan korban terhadap kejahatan, seperti karakteristik individu, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, lingkungan kehidupan dari korban, serta situasi kejahatan. Situasi kejahatan, bagaimana kejahatan dapat terjadi, bagaimana kejahatan akan terjadi, bagaimana kejahatan setelah terjadi. Lalu, perlindungan dan dukungan korban. Perlindungan dan dukungan korban ini memperhatikan bagaimana upaya untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban, termasuk memberikan dukungan, memberikan layanan yang efektif, memberikan layanan yang baik untuk korban, serta bagaimana kebijakan publik ini lebih condong untuk mendukung hak dan kebutuhan dari korban. Lalu ada perspektif korban dalam sistem peradilan pidana. Perspektif korban dalam sistem peradilan pidana ini mempertimbangkan peran korban dalam proses peradilan pidana, hak korban dalam proses hukum, partisipasi korban dalam keputusan hukum, dan bagaimana upaya untuk memperbaiki akses korban terhadap keadilan. Seluruhnya korban harus ikut andil dalam sistem peradilan pidana yang yang korban itu ada di dalamnya, untuk dapat mendapatkan hak yang sangat dibutuhkan oleh korban. Bagaimana keadaan sebelum adanya kejahatan yang diperlukan oleh korban untuk kembali ada. Dalam ruang lingkup viktimologi ini, viktimologi telah berusaha untuk memberikan bagaimana strategi,
taktik yang efektif, yang efisien untuk melindungi, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak korban dalam konteks hukum dan dalam konteks sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat korban ini mendapatkan kejahatan. Saat suatu kejadian yang menjadikan seseorang ini menjadi korban, entah bencana alam, tindak pidana, maupun kejahatan. Materi yang saya bahas ini saya peroleh melalui resume dari 2 sumber buku. Buku yang pertama berjudul Viktimologi, Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban buku ini ditulis oleh Dr. Budi Sastra Panjaitan, SHM. Buku ini diterbitkan oleh Amarta Media yang diterbitkan pada tahun 2022. Lalu buku kedua yang saya gunakan adalah dengan judul Suatu Pengantar Viktimologi. Buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Dr. Haji Iwan Rasiwan, SHMH. Buku yang diterbitkan oleh PT Indonesia 8 Kreasi Nusa. Buku ini diterbitkan pada tahun 2024. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai aspek viktimologi, ruang lingkup viktimologi. Jika ada salah kata, kekurangan dalam pembahasan, saya mohon maaf. Cukup sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.